warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Ibu Ayu di sini dan Ibu Amel. Kemarin kita telah mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita dan ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan melakukan uji coba eksperimen tentang ciri-ciri benda di sekitar kita, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas, serta melakukan uji coba eksperimen tentang benda berdasarkan zat penyusunnya, yaitu ada zat campuran heterogen dan ada zat campuran homogen. Mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk eksperimen. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan melakukan eksperimen tentang ciri-ciri benda di sekitar kita. Ciri yang pertama yaitu ciri benda padat. Nah, di sini kita sudah menyiapkan benda-benda, yaitu ada wadah, ada gelas, lalu ada pensil, dan ada batu kerikil. Nah, kita masuk ke eksperimen ciri-ciri bendanya. Ciri-ciri benda padat yang pertama yaitu benda padat walau dimasukkan ke dalam suatu wadah, benda padat tersebut tidak akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Kita masukkan batu kerikil dan juga pensil. Nah, dapat dilihat bahwa pensil dan juga batu ketika dimasukkan ke dalam wadah, benda tersebut tidak mengikuti bentuk wadahnya. Artinya, ciri benda yaitu tentang benda jika dimasukkan ke dalam suatu wadah tidak akan mengikuti bentuk wadahnya, itu adalah benar. Nah, selanjutnya yaitu benda padat apabila diberikan perlakuan atau diperlakukan akan berubah bentuk. Nah, kita buktikan. Yang pertama yaitu pensil, jika diraut menggunakan pengraut, apakah akan berubah bentuk atau tidak? Mari kita coba. Nah, dapat dilihat bahwa benda padat jika diberikan perlakuan yaitu diruncing, dengan cara diruncing akan berubah bentuk menjadi tajam. Nah, selanjutnya yaitu benda jika diberikan perlakuan akan berubah bentuk yaitu dengan cara dipukul. Yang tadi kita telah membuktikan benda dapat berubah wujud dengan cara diraut, berhasil. Kali ini kita akan mencoba benda dapat berubah wujud dengan cara dipukul, yaitu kita menggunakan krayon dan juga palu. Mari kita buktikan. Oke, mari kita buktikan. Nah, di sini krayon sudah terbagi menjadi dua. Itu artinya benda padat jika diberikan perlakuan berupa dipukul akan berubah bentuk, yaitu menjadi dua bagian. Baiklah, kita masuk ke ciri-ciri benda kedua, yaitu ciri-ciri benda gas. Di sini kita sudah menyiapkan satu buah balon warna kuning. Nah, balon ketika kita meniupkan udara ke dalamnya, itu artinya saya ketika meniupkan udara ke dalam balon, itu artinya saya mengeluarkan oksigen, yaitu karbon dioksida. Nah, ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu benda gas dapat mengikuti wadahnya. Itu kita buktikan ya dengan cara ditiup. Nah,
Lihat di sini sudah dapat dilihat bahwa balon yang tadi kempes ketika kita meniupkan udara yaitu berupa karbon dioksida, udara tersebut dapat mengisi atau dapat mengikuti bentuk dari wadahnya. Yang artinya ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu tentang benda gas dapat mengikuti bentuk dari wadahnya, itu adalah benar. Nah, ciri yang kedua yaitu tentang benda gas dapat berpindah atau dapat berubah ketika diberikan tekanan. Mari kita coba. Pertama, melonggarkan dulu. Di sini dapat kita lihat ketika saya menekan balon ini, dia akan berpindah. Seperti ini. Ketika kita menekan ini, dia berpindah ke depan. Yang artinya ciri benda kedua yaitu tentang benda gas dapat berpindah ketika diberikan tekanan, itu adalah benar. Nah, ciri yang ketiga yaitu ciri yang terakhir yaitu benda dapat mengisi seluruh ruangan. Nah, kita buktikan yaitu dengan cara kita lepaskan atau kita bebaskan udara yang ada di dalam balon ini, apakah dapat memenuhi seluruh ruangan atau tidak. Kita coba. Nah, sekarang udara yang ada dalam balon telah mengisi seluruh ruangan, yang artinya ciri ketiga itu adalah benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu ciri benda cair. Nah, benda cair ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu benda cair mengikuti wadah atau bentuknya. Nah, mari kita buktikan. Di sini Ibu memiliki gelas yang sudah diisi air, kemudian sebuah botol yang kosong. Nah, kita coba ya. Nah, terlihat jelas ya anak-anak bahwa air mengikuti bentuk atau wadahnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu permukaan air tetap sama walaupun botol itu dimiringkan seperti ini. Permukaan air tetap sama ya, yaitu rata atau permukaannya datar. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita buktikan ya. Nah, terbukti ya air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu air dapat menyerap ke pori-pori yang kecil. Nah, di sini Ibu mempunyai air, kemudian Ibu akan menambahkan sedikit pewarna. Oke. Selanjutnya kita aduk ya, anak-anak. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian Ibu akan mencelupkan tisu ini ke dalam air ini. Apakah yang terjadi? Ya, tisu ini berubah warna menjadi warna merah ya anak-anak. Nah, itu membuktikan bahwa zat cair dapat menyerap ke pori-pori yang kecil. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang benda berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, benda dibedakan menjadi dua campuran. Yang pertama campuran homogen dan yang kedua ada campuran heterogen. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan yang pertama yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya masih dapat dibedakan, yaitu terdiri dari dua komponen penyusun. Nah, di sini Ibu akan membuktikannya.
Ibu memiliki air, kemudian gelas kosong, dan juga gelas yang berisi minyak. Di sini terdapat dua komponen yang berbeda, yaitu air dan minyak. Nah, kita coba ya anak-anak, apakah kedua komponen ini masih dapat dibedakan atau tidak. Yang pertama yaitu kita tuangkan air. Selanjutnya kita akan menuangkan minyak. Ya, dapat anak-anak lihat ya. Di sini terlihat jelas, air dan minyak tidak dapat bersatu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komponen atau zat penyusunnya masih dapat dibedakan, yang biasa disebut dengan campuran heterogen. Baiklah anak-anak, kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu zat campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang sudah tidak dapat dibedakan lagi zat penyusunnya, yaitu atau disebut zat yang sudah tercampur sempurna. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama yaitu ada sendok, ada pewarna makanan, ada gelas, ada garam, dan juga ada air yang berisi, ada botol berisi air. Baiklah, mari kita simak video berikut. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa zat campuran homogen adalah zat yang sudah tidak dapat dibedakan lagi bentuknya, yaitu sudah tercampur sempurna. Di sini saya akan menuangkan air ke dalam gelas. Selanjutnya kita menambahkannya dengan pewarna. Apakah tercampur sempurna atau tidak? Lalu kita aduk-aduk. Nah, anak-anak dapat dilihat bahwa air yang tadi dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditambahkan dengan pewarna, itu berubah menjadi warna merah, yang artinya zat pewarna sudah tercampur rata atau tercampur sempurna dengan air yang ada di dalam gelas. Anak-anak, kita akan melakukan percobaan atau eksperimen yang terakhir, yaitu ada Coca-Cola dan permen Mentos. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan apakah reaksi yang akan terjadi jika Coca-Cola dicampurkan dengan Mentos. Mari kita buktikan. Baiklah, Coca-Cola ini kita akan masukkan Mentos yang sudah dibuka ya anak-anak. Kita lihat reaksi yang terjadi. Baiklah anak-anak, demikianlah video eksperimen pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama saya, Ibu Amel, Dan saya Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.